Definisi menjamak sholat adalah mengumpulkan dua sholat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Zuhur dengan asar boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Maghrib dengan isya boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Dan jamak ada dua, jamak takdim sama jamak takhir. Takdim jamak sama jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah melakukan sholat asar di waktu zuhur, melakukan sholat isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir adalah melakukan sholat zuhur ditarik ke waktu asar. Jadi kalau jamak takdim, Anda pergi ke Semarang sampai Brebes jam 1 siang, Anda ingin melakukan sholat zuhur, langsung saja sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur. Jadi Anda sholat zuhur sekaligus sholat asar. Setelah zuhur assalamualaikum, lalu saya sholat asar. Niatnya tidak usah ruwet-ruwet saja, nggak usah pakai bahasa Arab yang membingungkan nanti tambahan. Ya Allah, saya niat jamak takdim, saya niat zuhur dulu ya Allah, Allahu Akbar, sholat zuhur sudah. Baru setelah itu saya sholat asar, ini niat tadi ya Allah. Allah sudah tahu sudah. Tadi ya Allah, Allahu Akbar, sudah beres. Nah, kita permudah niatnya. Nanti kalau usolli fardhu dhuhri jam'an mal asri, akhirnya gara-gara ngapal niat nggak sholat nanti sudah. Wong niat yang dulu aja sudah banyak lupa. Jadi niat dimudahkan. Ya gitu. Kemudian setelah assalamualaikum sholat zuhur langsung sholat asar. Sholli fardhu asri di waktu zuhur. Hanya melintaskan niatnya waktu zuhur, Dok. Waktu zuhur selagi di dalam sholat. Tidak harus waktu takbiratul ihram Allah. Sebelum aku niat sholat zuhur gabung sama asar. Maksudnya ya Allah, asar nanti mau tak lakukan di waktu zuhur. Ya Allah, Allahu Akbar. Enggak harus saat itu. Mungkin yang pertama niat zuhur dulu. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Jamak tok, enggak pakai qasar ya. 4 Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah itu di tengah-tengah ingat loh. Tadi saya belum niat. Langsung saja diam-diam aja ngomong ya Allah, sholat asar yang mau tak lakukan waktu zuhur di hati. Asalkan belum assalamualaikum. Mungkin waktu kita berdiri, mungkin waktu tahiyat kita melintaskan akan menarik waktu asar ke waktu zuhur. Di hati saja sudah sah. Jadi waktu niatnya terbentang waktu sholat zuhur itu sendiri. Tidak waktu di pertama tok. Lah ini kadang-kadang merepotkan gara-gara di yang pertama kelewatan sudah langsung enggak jamak. Sudah kelewat. Duh, tadi saya lupa enggak niat. Terus gimana ini? Niat waktu sholat. Sudah kabiru alhamdulillah. Waladhdallin amin. Ingat, tadi belum niat menjamak takdim. Zuhurnya belum saya tarik ke asarnya belum saya tarik ke waktu. Langsung niat di dalam hati. Oh, saya tarik sekarang ya Allah. Habis ini saya langsung sholat asar. Sudah ngerti Allah gitu. Sampai pokoknya belum assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum bubar ceritanya. Baru setelah assalamualaikum bergegas. Jangan minum teh sirup dulu atau minum teh es teh. Jangan. Assalamualaikum langsung melakukan sholat asar jamak. Atau jamak takhir. Lagi asik dalam kendaraan, keadaan jalan nyaman. Aduh, ini waktu zuhur Mi. Sudahlah Abah. Sholat zuhurnya di waktu asar saja. Cuman wajibnya kita lapor kepada Allah, niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Jadi waktu zuhur kita lapor dulu kepada Allah dengan hati, niat. Namanya azam. Bisa saja diajari, yuk kita bareng-bareng niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Boleh, diam-diam juga boleh. Atau paling niat semuanya ya, boleh. Niatnya tidak usah pakai niat bahasa resmi itu, enggak usah. Saya niat mau sholat zuhur di waktu asar. Sudah. Yang penting waktu zuhur sudah laporan. Biar sama malaikat dicatat sholatnya nanti. Kalau diam-diam tidak laporan dicatat orang ini lupa lalai. Makanya haram kalau tidak niat di waktu awal. Niat tok, nggak pakai sholat, niat. Sambil nyopir, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Baik. Baru setelah masuk waktu asar, misalnya sampai Pekalongan waktu asar masuk. Sudah langsung sholat zuhur dulu. Nah ini ada yang bertanya, mana yang didahulukan antara zuhur dengan asar? Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh didahulukan asar dulu boleh. Baru setelah itu masuk setelah sholat zuhur boleh. Cuman sunnahnya, lah ini jangan salah. Ustadz yang ngantuk boleh salah. Tapi ustadz yang melek tidak boleh salah. Didahulukan waktu zuhur dulu. Sholat zuhur didahulukan baru kemudian sholat
asar. Tertib sesuai dengan urutannya. Sebab mengurutkan sholat seperti itu menurut madhab Imam Abu Hanifah wajib keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Ada sebagian ustadz mungkin salah baca kitab. Yang punya waktu didahulukan, sahibatul waktu didahulukan. Yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir asar dulu baru duhur. Ustadz antum ngantuk. Itu ngantuk, dijamin ngantuk itu. Ilmu itu belum melek bacanya. Selagi waktu masih senggang, tertib. Kecuali waktunya hanya untuk satu sholat, baru sahibatul waktu. Maksudnya apa? Dalam perjalanan tidak sadar. Tatanya Pak, ya Allah, hampir maghrib. Cuman untuk satu sholat. Baru yang punya waktu didahulukan. Asar dulu, duhurnya keluar nanti, qadha. Ini. Cuman kalau kita pengen mendahulukan asar, sah. Sebab kita pernah mendengar satu ustadz yang suaranya agak lantang, ya karena suara lantang memang kadang menang. Yang punya waktu dulu. Ya sudah. Kalau sudah ngangkat suara ini berarti waktu belajar juga begitu, suka ngangkat suara. Makanya tidak dengar suara gurunya dia. Ini pernah suatu ketika lagi perjalanan, yang punya waktu dulu. Padahal jamak takhir. Bukan yang punya waktu, tertib. Ya, zuhur dulu, baru asar. Kalau jamak takhir. Cuman antara zuhur dengan asar tidak harus bersegera seperti kalau jamak takdim. Habis sholat duhur, di waktu asar, boleh minum teh dulu. Baru setelah itu sholat asar. Karena jamak takhir, diakhirkan. Nah, baik. Itu jamak. Tidak harus pakai qasar. Kalau qasar, 4 jadi 2. 4 jadi 2. Maka dalam madhab Imam Abu Hanifah enggak ada jamak, adanya qasar. Sehingga dengan menakwili jamak yang dilakukan Nabi adalah jamak suri. Sholat duhur diakhirkan, dekat asar, lalu sholat asar. Mereka yang mengingkari sholat jamak, biarkan mereka ulama juga. Tapi jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ada jamak. Tadi yang kita sebut jamak. Baik. Lah qasar, itu menjadikan 4 jadi 2. Kalau tadi kita sholat 4, boleh seperti itu. Tapi lebih utama lagi, karena kita berada di dalam bepergian, sholat berapa? 2. Dan syaratnya qasar lebih ketat lagi. Kalau jamak ada kemudahan. Tadi yang kami sebutkan. Di jalan tol. Orang Bogor mau ke Jakarta. Jakarta nggak sampai 89 kilo. Nggak nyampe. Cuman permasalahan adalah suka macet. Maka di saat seperti itu Anda boleh menjamak. Tapi tidak boleh ada kemudahan. Jadi kalau namanya jamak itu udurnya lebih mudah. Misalnya jadi pengantin pun boleh menjamak. Di rumah sendiri jadi pengantin. Cuman pengantinnya tok. Yang lain-lain nggak boleh ikut. Kenapa pengantin? Mungkin dia harus menemui tamu, harus didandani yang syar'i tentunya, bukan dandanan yang haram. Boleh menjamak saat itu. Termasuk karena hujan boleh menjamak. Karena hujan, karena sakit boleh menjamak, tapi tidak boleh qasar. Semoga Anda sehat semuanya. Anda di rumah sakit, atau lagi sakit, atau orang tua kita yang sakit, yang repot baginya untuk mengulang wudhu dan seterusnya. Maka lakukan jamak. Tapi tidak ada qasar. Makanya jamak lebih mudah. Tidak ada pertanyaannya. Kalau qasar harus perjalanan yang tadi itu. Tidak kurang dari 84 kilo ke atas. Tapi kalau jamak boleh karena sakit, karena jadi pengantin, karena macet kendaraan tadi, baca insya Allah buku jamak. Itu boleh menjamak. Sakit, kalau kita merawat orang sakit, jangan siksa mereka. Kita harus punya ilmu misalnya. Sudah ibu, sekarang sholatnya di jamak sekalian. Mumpung sudah punya wudhu waktu maghrib, lakukan sholat Atau mau melakukan perawatan, aduh repot banget, maghribnya mepet. Ibu di jamak takhir saja, karena sekarang mau dibersihin, mau ini, tidak tuntas nanti. Jangan jamak takhir. Memang ada yang mengatakan, sholat dalam keadaan sakit adanya jamak takdim saja. Oh tidak, jamak takhir juga ada. Dilihat kondisinya orang sakit. Jadi kalau kita merawat orang sakit enak. Jadi kita punya waktu hanya 3 saja. Duhur di jamak sama asar, maghrib sama isya sama subuh. Tidak terlalu repot. Biarpun melayani orang tua tidak boleh merasa repot. Akan tapi agar kita lebih mudah. Jamak. Dan dia juga mudah. Lagi sholat, maghrib sekalian isyanya. Oh gitu, iya. Enak. Setelah itu tuntas, bebas. Jadi kalau jamak lebih mudah. Jadi pengantin
Habis sholat duhur, duhurnya di jamak. Jadi mau didandani jam 1. Mungkin nanti nemu tamu, tapi dandan yang syar'i ya. Bukan dandan kelihatan. Dan yang menonton pun adalah mungkin akhwat. Dandan boleh cantik, macam-macam dandan. Dan putri yang menonton semuanya. Melihat. Jadi waktu ini bayar mahal itu. Tapi yang nonton kan perempuan, nggak apa-apa. Dandan yang cantik untuk kaum wanita. Boleh dandan cantik. Wanita itu adalah pengen dilihat cantik. Khususnya di saat-saat tertentu. Maka saat itu dia sholat duhur dijamak sama asar. Setelah didandani lu tuntas. Maghribnya masih banyak tamu. Ya sudah. Jamak takhir sama isya. Masalah jamak takhir ini memang khilaf. Kalau jamak takdim jelas. Tapi beri kemudahan. Jangan bikin orang susah. Dan menikah kejadiannya seumur hidup seladi. Ada kemudahan. Imam Haddad rahimahullah ta'ala menfatwakan yang demikian. Demi kemudahan. Baik. Atau dalam kesibukan yang subhanallah tidak pernah terduga. Semoga kita tidak punya kesibukan yang aneh-aneh. Anak sakit, harus ini dan sebagainya. Ya Allah, ini gimana ini? Bisa saja kalau kita lepas berbahaya sampai kita meninggalkan sholat. Saya jamak saja. Atau mau ke rumah sakit, mohon maaf. Ini mau ngelawat anak dan sebagainya. Semoga sehat semuanya. Sekarang saya mau sholat, gimana ini? Anak ini kayaknya harus dijaga. Dan dia harus dekat dengan saya terus. Anak kecil bisa nempel ke ibunya kan? Nempel ke ibunya, nggak bisa pisah. Nanti, aduh repot ini. Nanti takut diinfus, harus saya peluk terus. Kalau saya beri, iya kalau lagi tidur. Kalau enggak, mumpung bisa sholat duhur, sekalian sama asarnya. Beres. Kalau jamak, ada banyak kemudahan. Tapi harus sebabnya. Kayak macet di tol, dugaan macet, kita boleh menjamak. Kalau kosor harus tertib tadi. Perjalanannya harus tidak boleh kurang dari 84 kilo ke atas. Dan kita pun harus sudah keluar dari wilayah kita. Itu adalah kosor dan jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Saya telah kemarin membaca kitab fikih bahwa di dalam fikih menjelaskan untuk akikoh anak laki-laki jatahnya 2, kemudian perempuan 1. Yang saya ingin tanyakan, untuk laki-laki jatahnya 2, apakah dengan 2 itu kita bisa dicicil? Artinya misalnya ini tahun ini 1, tahun depannya 1 lagi. Kemudian untuk akikoh, di desa saya kadang-kadang orang mengatakan bahwa orang yang berkorban tidak akan diterima atau tidak boleh kecuali dengan melakukan akikoh dulu. Soalnya di desa saya Cipelem, Bulakamba, Brebes, rombongan dari Ibu Hajah Miftahul Janah itu mengatakan bahwa orang yang belum akikoh itu tidak boleh korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang biasanya pertanyaan masalah akikah ini akan mulai ramai di saat masuk hari korban. Ini banyak permasalahan. Permasalahan adalah kesalahpahaman fikih. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah orang ngira korban, saya bicara korban dulu. Ngira korban itu seumur hidup sekali. Ini nih kesalahpahaman fikihnya. Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban, saya sudah korban kapan? 10 tahun yang lalu. Ini coba di masyarakat. Jadi sering bacanya saya belum korban, saya sudah korban, saya belum korban, saya sudah korban. Padahal yang namanya korban itu sunnah. Kapan kita masuki bulan Idul Adha, maka itu disunahkan kita untuk korban. Ya kalau 60 tahun, kalau kita ketemu 60 kali ya 60 kali. Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah. Baik. Nah kalau akikah seumur hidup sekali.
haji sekali. Ini makanya korban itu dianggap kayak haji. Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya. Sebab di satu dosa itu penduduknya cuman, kalau bisa ketahuan di hari raya penduduknya cuma 46. Dari mana tahunya? Kambingnya cuma 46. Berarti kan kambingnya 46, penduduknya cuma 46. Yang korban cuma 46 orang, yang lain nggak ngerti kalau korban itu sunnah baginya. Dan kalau orang sadar korban ini akan menabung, tidak membeli di waktu mahal, bisa jauh-jauh. Setelah bulan haji buar, beli untuk disembelih tahun depan. Sunnah setiap orang, sunnah ini ya. Setiap tahun. Baik, adapun masalah akikah itu disunnahkan dah. Kapan akikah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akikah disunnahkan atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak sunnah dia mengakikahi anaknya. Bukan saya ngakikahi abah saya, bukan saya ngakikahi. Jadi hakikat itu pada dasarnya adalah jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikahi. Madhab kita jumhur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah, kapan? Ya kapan anak itu lahir, sunnah untuk diakikahi umumnya adalah di hari ke-7 sambil diberi nama. Dan tujuan akikah adalah juga untuk memberitahu orang-orang dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu, jangan sampai kaget, loh anak siapa begini kan gitu. Kalau hari ke-7 gak punya duit ya ditunggu hari ke-21. Ya gak punya ya kapan saja, tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu balik, sudah haid bagi wanitanya, atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas, atau seorang laki-laki sudah balik, sudah keluar mani, maka saat itu orang tua lepas, tidak dituntut dengan yang namanya korban akikah. Sudah berarti apa? Sudah kedaluarsa. Seperti sholat duha sunnah bagi ibu. Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai matahari kencang di atas, sebelum itu. Setelah kelewat ya sudah kelewat. Berarti kesunahannya kelewat sudah. Kesunahannya kelewat. Karena apa? Anakku sudah balik, aku belum sempat ngakikahi dia. Sampai di situ batasnya. Selagi dia belum balik, maka orang tua sunnah untuk mengakikahi. Kemudian pertanyaannya tadi, laki-laki 2 dicicil ya boleh sajalah. Dicicil boleh. Sekarang aduh punyanya kambing 1 sembelih 1, nanti ada lagi sembelih lagi yang 2, boleh, nggak ada masalah. Kemudian ada masalah hakikah lagi. Jika seandainya anak kita sudah terlanjur balik, belum sempat kita akikahi, apakah boleh dia mengakikahi untuk dirinya sendiri? Ya boleh. Paling tidak itu jatuh sedekah, akikahi. Misalnya apa? Saya belum, mungkin orang tuanya ngomong, nak, aku dulu malam larat fakir nak ya, jadi aku belum sempat ngakikahi kamu nak. Ya sudahlah. Kalau begitu ya, seorang bapak boleh memberikan kambing kepada anaknya, nak ini kambing, akikahlah untuk dirimu sendiri. Baik, ini boleh. Ataupun dia mencari kambing, saya belum akikah, agar mendapatkan sunahan. Biarpun sebagian ulama mengatakan tidak jatuh akikah, tapi yang jelas dengan menyembelih kambing itu seperti sedekah, sudah dapat pahala. Jadi boleh mengakikah dirinya sendiri. Tapi tidak dituntut lagi secara sunnah seperti waktu duha sudah kelewat begitu. Ini adalah masalah akikah, boleh dicicil urusan akikah. Adapun masalah akikah dengan korban, nah ini loh, ada saja masih berulang-ulang nih. Ini pertanyaan ini bukan khayalan, ada di masyarakat pertanyaan. Mana ada didahulukan akikah atau korban? Akikah atau korban? Misalnya, saya belum diakikahi. Saya umur begini, umur tua begini, Tuhan. Belum diakikahi misalnya. Datang bulan haji, mana yang didahulukan, korban atau akikah? Ini pasti pertanyaannya tidak pernah ngaji. Yang tugas ngakikahi saya itu siapa? Abah saya sudah selesai. Lah korban ya saya korban, ngapain saya ngurus akikah? Nah, ini kadang-kadang pikir ini, belum akikah. Yang tugas ngakikahi saya adalah ayahanda saya. Kecuali begini bunyinya, saya mendapatkan anak, alhamdulillah mendekati bulan haji punya anak.
Misalnya tanggal 3 Dzulhijjah punya anak. 10 Dzulhijjah itu ini mana kurban atau akikah. Ini kan begitu loh. Akikah tugas siapa? Tugas saya. Kurban untuk saya juga saya. Mana begini? Nah, ini masuk akal pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu, ente bakal punya duit lagi enggak nanti kalau akikahnya diundur sedikit? Oh punya, ya sudah korban aja sekarang, nanti akikah biar banyak yang disembelih nanti. Sebab kalau dijadikan akikah nggak bisa korban. Tapi kalau akikah tinggal mundur beberapa hari saja. Nggak susah sebetulnya. Yang menjadi masalah itu pertanyaan itu muncul karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekali. Itu jadi korban kalau ada orang belum diakikahi korban adalah sunnah yang dikukuhkan. Adapun akikah bukan tugas saya, tugas abah saya. Kalau abah saya ternyata belum mengakikahi, ya karena tidak mampu. Memang itu dituntut nggak ada. Kalau semua kullu mauludin marhunun dan akikatihi, semua bayi itu akan digadai dengan akikahnya. Kalau tidak diakikahi nggak bisa beri syafaat kepada bapaknya. Belum bapaknya melarat nggak punya duit. Masa Islam apa ajaran sekejam itu nih? Ini kan salah fahamnya santri yang ngantuk kerjaannya ngeliwet tok. Belajar yang jangan merepotkan orang sederhana sebenarnya permasalahannya. Tapi ini pertanyaan saya sering setiap masuk kalau begini pasti setelah hari Idul Adha itu coba ini. Ini tahun depan itu ada lagi pertanyaan karena beliau pasti ditanya lagi kalau ustadz-ustadz di kampung itu. Banyak ini terulang-ulang. Saya jadi akikah adalah sunnah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua untuk mensyukuri anaknya. Adapun korban adalah atas diri. Kalau saya punya anak, maka saya dan anak dan istri korban. Kalau 10, 12. Kalau ternyata punya satu, kalau punya satu saja, aduh nih satu keluarga cuma punya satu nih, lumayan satu. Seperti Nabi pernah dalam riwayat Nabi menyembelih satu korban untuk keluarga, hadhi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan keluargaku. Istilahnya sunnah kifayah. Jadi kalau kita punya keluarga 10, hendaknya nyembelih 10. Kalau nggak bisa 10 ya 9, nggak bisa 9 8, nggak bisa 8 nggak bisa 1 mewakili keluarga semuanya. Mewakili keluarga semuanya. Pokoknya jangan sampai nggak nyembelih kambing. Nah, ini. Makanya waktu kita di Arab dulu waktu sekolah, waktu pertama berumah tangga itu, baru sholat hari raya Idul Adha itu ibu tetangga ngomong, nanti tak kirim dagingnya. Oh iya, kebayang di Indonesia doa on kan ya gitu. Gitu. Tak taunya apa, separuh kambing gelebuk. Oh begitu, rupanya setiap rumah itu pasti nyembelih kambing 1, 2 dan sebagainya, dikasih separuh kambing karena kita sudah berumah tangga, dikasih separuh kambing. Sebenarnya separuh kambing, bingung, akhirnya buat maulidan sama anak-anak sama temen-temen. Jadi budaya ini, jadi namanya hari raya besar tuh membesar betul, makan besar, enak daging semuanya. Di Indonesia Masya Allah memang orangnya qanaah, jadi cukup 3 on 4 on. Sudah begitu ada yang aneh-aneh lagi, dikalengin kasih tahun depan. Sudah sedikit kasih tahun depan, aneh lagi nih. Ikan lohan, ikan patin karena zaman korban dikornetin, kelamaan nih kayak di negeri yang kebanyakan korban saja ya. Kita ngingetkan, enggak usah pakai kornet-kornetan itu. Mau di kemana, mau di apa, mau dibawa kemana, ke Irian, kirimkan duitnya sama biaya untuk ngalengin sudah jadi. Biaya pengalengannya, korbannya tetap di sini, sebab di sini juga masih kok kurang. Paling banter 7 on, ya 7 on, 6 on, anaknya 10, dapat 1, betul. Akhirnya jangan dikunyah anak biar awet. Walhasil, sudahlah ini fatwa aneh-aneh, sudahlah korban segera disampaikan. Terlambat dari hari tasyrik haram bagi yang membaginya, zalim kepada. Makanya korban itu hendak dituntas pembagiannya kapan? Hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari raya pertama, kemudian besoknya hari tasyrik 11, 12, 13. Dan korban itu sepanjang hari tasyrik masih bisa. Misalnya ibu hari raya Idul Adha nggak punya kambing, tak taunya hari raya Idul Adha mampir ke rumah bibi dikasih duit, boleh besok nyembelihnya. Beli ke pasar, beli. Tidak harus pas setelah sholat.
Ditunda sampai esok hari tasrek yang pertama, hari tasrek kedua, hari tasrek ketiga masih boleh. Tapi kalau Anda sudah diamanati untuk membagi daging korban, jangan disimpan ditunda-tunda. Tapi kalau daging korban sudah nyampe kepada Anda dapat bagian dikasih, boleh Anda simpan makan tahun depan juga boleh. Tapi karena sudah dikasihkan kepada Anda. Tapi kalau Anda masih diamanati untuk membagi, jangan disimpan.